Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di edisi kali ini saya akan menganalisa saham dan akan membagikan beberapa watchlist yang menurut saya cukup menarik sahamnya ya. Nah, ini bagi teman-teman traders yang masih nyangkut di saham SIDO ataupun masih hold saham SIDO, ini ada kabar gembira untuk teman-teman traders ya. Mudah-mudahan patternnya ini bisa terkonfirmasi terbentuk sehingga ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Seperti biasa saya akan menganalisa IHSG dulu ya teman-teman traders. IHSG hari ini ditutup melemah 0,98%, ditutup di harga 7.019 ya. Candlenya ya sudah tembus EMA 50 dan EMA 20 yang merupakan garis penting di Kamus Cuan. Namun masih ada tersisa satu garis lagi, yaitu garis EMA 150. Nah, seperti di edisi sebelumnya sudah saya sampaikan, sepanjang masih dapat bertahan di atas 7.000 ataupun di atas garis EMA 150, saat ini berada di harga 6.980, masih ya lumayan aman ya. Walaupun kita harus tetap ekstra disiplin ya, kalau dia jebol dan gagal nutup kembali di atas 7.000 maupun di atas garis EMA 150 ini, maka akan terbentuk beberapa pattern. Patternnya ini sudah saya jelaskan di edisi sebelumnya, jadi teman-teman terus bisa nonton saja supaya tidak saya mengulang lagi ya. Teman-teman terus itu bisa cari di ini ya, di menu video, kemudian scroll ke bawah ya, cari Kamus Cuan edisi 130 ya teman-teman terus. Ini dia ya, IHSG di persimpangan jalan. Covernya adalah ini IHSG galau. Di sini saya sudah menjelaskan beberapa pattern yang bakal terbentuk dan ini sudah saya posting 2 bulan yang lalu ya teman-teman terus. Ataupun teman-teman terus mau cari di playlist bisa ya, yaitu tinggal di scroll ke bawah, dicari di analisa teknikal saham, karena ini kan saham ya, tinggal diklik kemudian di scroll ke bawah dicari Kamus Cuan edisi 130 ini ya teman-teman traders. Jadi saya tidak usah mengulang lagi ya penjelasannya, teman-teman traders silahkan nonton sendiri. Selanjutnya saya akan menganalisa SIDO ya, seperti tadi di awal saya sampaikan ada kabar gembira untuk teman-teman traders. Karena apa? Dia hari ini berhasil tembus neckline-nya di harga 750 dengan volume yang cukup besar ya teman-teman traders. Ya semoga saja beberapa hari ke depan dia dapat bertahan di atas 750 ataupun langsung melanjutkan kenaikan, itu cukup bagus sekali. Karena pattern yang dibentuk itu adalah inverted heat and shoulder pattern-nya. Ini shoulder-nya, kemudian ini adalah heat-nya, dan ini adalah shoulder-nya ya teman-teman traders. Ini adalah neckline-nya. Sepanjang masih berada di atas 750 yaitu masih bisa di hold. Bagi teman-teman traders yang sudah punya stok di harga bawah ini ya, kawal dengan trailing stop. Saat ini bisa menggunakan garis EMA 20 sebagai trailing stop-nya. Apabila jebol dengan volume yang cukup besar, silakan dipertimbangkan untuk taking profit dulu bagi yang sudah beli di harga bawah ini ya. Nah, kalau dia melanjutkan kenaikan, target berikutnya itu adalah di harga 780 dan di 800 ataupun di EMA 150-nya ini ya teman-teman traders. Apabila dia sudah sampai mendekati area ini, dia kalau gagal tembus sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit dulu. Pada saat dia pullback ya mau beli kembali ya silakan, sepanjang tidak break 750 ya, sepanjang tidak jebol 750. Nah, itulah peta pergerakan untuk SIDO ya teman-teman traders. Watchlist selanjutnya itu adalah HMSP ya. Nah, mengapa saya memilih HMSP? Ya mungkin teman-teman traders pada bingung ya, lo rokok ini kan udah berapa tahun turun terus nggak naik-naik ya kan. Nah, ini ada sedikit sentimen yang positif menurut saya, di mana cukai rokok sudah diumumkan pemerintah 2 tahun ke depan itu adalah 10% dan 10% kenaikannya. Artinya dari perusahaan rokok ini mereka bisa menyusun strategi ya marketing mereka, ataupun harga yang mereka susun itu bisa untuk 2 tahun ke depan. Jadi saya rasa ini cukup positif ya teman-teman traders. Nah, jadi dari segi candlenya juga cukup bagus, yaitu hari ini dia candlenya ini adalah bullish Morubozu. Bullish Morubozu itu adalah candle bullish yang cukup bagus untuk reversal ya, artinya dari yang turun ini
bisa menjadi naik ya, perubahan tren ibaratnya begitu ya. Nah, ini adalah candle reversal yang cukup bagus. Dan kalau memang dari segi volumenya ya agak kurang sedikit ya. Mudah-mudahan saja beberapa hari ke depan HMSP ini ya bisa berhasil break EMA 50, EMA 20 dan EMA 150 yang merupakan 3 garis naga Kamusuan. Nah, saat ini saya sudah beli sedikit ya, HMSP ini saya sudah beli sedikit tadi di harga 935. Sedikit aja sih, kalau misalnya dia pullback turun pun ya nggak masalah ya, masih bisa di hold, nggak apa-apa, karena namanya kan masih test lot. Test lot itu sedikit. Mengapa saya menggunakan sistem test lot? Supaya saya ingat memantau saham ini. Takutnya kalau tidak kita test lot ya, kita lupa memantaunya, tiba-tiba kita lihat beberapa hari ke depan dia sudah terbang tak kemana-mana. Nah, ini karena dia masih berada di bawah ketiga garis naga ini, saya cuma beli sedikit. Itu istilah saya itu adalah test lot ya teman-teman traders. Nah, apabila beberapa hari ke depan dia berhasil break ketiga garis ini dengan volume yang cukup besar, nah itu baru saya akan mulai akumulasi dengan serius ya. Baru saya akan mulai menambah stok ya, saya akan akumulasi dengan serius. Dan saya kawal langsung dengan trailing stop seperti yang pernah saya ajarkan di edisi sebelumnya. Watchlist selanjutnya itu adalah PTPP. Mengapa PTPP? Karena PTPP ini dia ada mendapatkan kontrak untuk pembangunan IKN ya. Kalau tahun depan itu serius pemerintah menggarap, maka otomatis saham dari PTPP ini akan terkerek naik ya teman-teman traders, karena nilai kontraknya yang paling besar diantaranya jika dibanding dengan Wika maupun dengan saham konstruksi lainnya, dia mendapatkan porsi yang cukup besar ya. Jadi oleh sebab itu saya memilih PTPP. Ini saya sudah mulai beli yaitu di kisaran harga 910 dan 915 karena dia sudah berada di atas garis EMA 20 yang merupakan garis sinyal Kamusuan ya. Dan hari ini dia berhasil close di atas garis EMA 50 yang merupakan garis hoki Kamusuan. Namun sayang sekali ya dia kepentok di neckline-nya ya, yaitu di harga 925. Saya berharap beberapa hari ke depan dia berhasil break dengan volume yang cukup besar, maka itu ada peluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke resisten-resisten berikutnya. Kalau dari segi pattern ya, ini juga terbentuk inverted head and shoulder pattern ya teman-teman traders, dan neckline-nya itu adalah di 925. Kita pantau bersama ya. Bagi yang belum punya stok, sebaiknya tunggu dia break neckline-nya dengan volume yang besar baru mulai ikutan entry. Kalau saya sudah punya stok di harga 910 dan 915 ya, saya akan hold, saya akan kawal dengan garis EMA 20 yang warna merah ini ya teman-teman traders. Watchlist selanjutnya itu adalah saham Buka. Saham Buka ini saya sudah mulai beli ya pada saat dia pullback ya. Setelah dia ini berhasil tembus, dia pullback, dia retest garis EMA 20 dan dia berhasil naik. Saya sudah mulai beli di harga 278 dan 280. Saya beli 2 kali ya teman-teman traders. Saya akumulasi 2 kali dan saat ini ya saya tinggal kawal dengan trailing stop. Nah, mengapa saya beli? Ya alasannya ya dia sudah berada di atas garis EMA 20 dan saat ini sudah berada di atas garis EMA 50. Apalagi ini dia sudah golden cross ya. Memang candlenya ini turun ya, ini adalah koreksi wajar ya karena dia terkena resisten di 316. Nah, bagi teman-teman terus yang belum punya stok ya mungkin bisa tunggu ya di harga 300 ataupun ya besok lah, kalau besok dia melanjutkan kenaikan ya bisa ikutan beli, tapi jangan banyak-banyak dulu. Mengapa? Karena dia sudah dekat resistennya di 316 dan di EMA 150 yang saat ini berada di harga 324. Nah, kalau teman-teman traders ada sering mendengarkan YouTube Kamusuan ini bisa tahu ya. Kenapa saya bilang bisa tahu? Kalau dia sudah berada di atas garis EMA 20 ya, dia berhasil bertahan di atas garis EMA 20 ini sudah boleh mulai cicil beli. Artinya garis EMA 20 ini adalah mewakili garis sinyal. Kalau candlenya berhasil bertahan di atas garis EMA 20 itu sudah boleh cicil beli karena sinyal buy-nya sudah menyala. Apalagi kalau dia berhasil di atas garis EMA 50 yang merupakan garis hoki Kamusuan, itu artinya hoki sudah mulai terbuka lebar. Nah, kalau EMA 150 ini adalah
yang menentukan tren. Kalau candlenya berhasil close di atas dan melanjutkan kenaikan, maka tren sudah akan berubah menjadi uptrend. Itu ada 3 garis yang saya pilihkan untuk teman-teman traders, dan itu sudah saya uji selama 9 tahun lebih di saham. Saya trading selalu menggunakan jurus ini ya, ditambah dengan support resisten ya, garis-garis support resisten, dan candlenya ini saya juga perhatikan ya teman-teman traders. Nah, jadi oleh sebab itu saya berharap teman-teman traders ya, kalau ada waktu ya rajin-rajinlah dengar video yang sebelum-sebelumnya ya. Karena yang didengar itu teknik menganalisanya ya, garis apa yang harus kita patuhi, cara menentukan support resisten, kemudian pattern-patternnya. Nah, contohnya seperti ini nggak ada pattern, saya nggak bisa menjelaskan pattern, tapi mungkin di video sebelumnya itu ada banyak pattern yang sudah saya jelaskan ya kan. Ya kira-kira seperti itu penjelasan untuk watchlist buka ya teman-teman traders. Watchlist selanjutnya itu adalah Excel. Seperti di edisi sebelumnya saya sudah menyampaikan ya, saham Excel ini cukup menarik dan saya sudah mulai cicil beli ya teman-teman traders. Mengapa saya sudah mulai cicil beli? Karena dia sampai saat ini tetap bertahan di supportnya di 2400, walaupun dia sempat tembus ya, kemudian waktu closing ditarik ke atasnya, artinya sudah ada yang menjaga harganya untuk tetap bertahan di supportnya 2400. Jadi ini saya sudah mulai cicil beli, dan kalau dia berhasil break garis EMA 20 dan garis EMA 50, maka saya akan mengakumulasi lebih banyak lagi ya. Jadi saat ini saya hanya cicil beli sebagai test lot lah ya. Saya berharap sih ya jangan sempat tembus 2400. Kalau dia tembus waktu closingnya ditarik naik ya nggak apa-apa. Kayak ini udah berapa kali dia tembus, closingnya tarik naik ya kan. Nah, jadi ya intinya masih tetap tertahan di supportnya 2400. Tinggal tunggu waktu pump saja ini ya teman-teman traders. Ya kira-kira demikianlah watchlist untuk hari ini. Apabila teman-teman traders ada yang kurang ngerti, ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman traders. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.